Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa binasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alaikum sayyidi ya Rasulullah biadi qurratil ini. Alhamdulillah ala nikmatul Islam wal iman wa kafara bima min iman. Ini kolam buatan saya loh sob. Kolam ikan ini. Ternyata koi itu ternyata susah benar buat kolam juga, banyak bocornya. Kelima kali ini baru selesai loh. Saya juga lagi senang lagi senang berkebun gitu. Jadi rumput tuh saya nanam tuh. Terus kemarin nanam anggrek segala macam-macam. Alhamdulillah Allah masih banyak kebaikan ke saya. Saya punya halaman cukup luas gitu. Di belakang, di depan ada, di belakang juga ada. Jadi saya sholat kadang di depan, di pelataran depan, dan nanti ke depan saya mau di belakang ini. Sholat tahajudnya malam-malam jam 3 pagi, setengah 4 tuh nikmat sob. Oke, sekarang ini saya akan bahas satu hal ya. Kapan hari saya mampir ke sebuah sahabat saya, perusahaan ya, dia medium, dia punya holding company di Denpasar di Bali. Dia sekarang ini sampai dia ngomong gini, Wan katanya, ini intinya gini, Wan, sekarang ya perusahaan yang SDM-nya bagus pun sekarang kelengar, Wan. Perusahaan yang dulunya bagus pun sekarang kelengar ini. Jadi bagi dia perusahaan yang modalnya bagus sekarang kesulitan. Perusahaan yang SDM timnya hebat, teamworknya hebat, sekarang kelengar semua ini. Jadi semua hal di perusahaan itu kelengar gitu. Ini gara-gara apa ya? Ini corona ini. Jadi corona ini akibatnya kemana-mana, Wan. Biasanya kalau orang yang bangkrut kan perusahaan yang tidak efisien, manajemennya kurang bagus segala macam-macam. Ini manajemennya bagus pun kelengar gitu. Jadi bagi saya sekarang ini pas saya sengaja kalau pas lagi gini saya kunjungi sahabat-sahabat saya gitu. Untuk ya sekedar ngopi lah, nggak apa-apa. Sekedar ngopi, saling sharing segala macam-macam. Saya ini perusahaan saya SDM-nya nggak bagus-bagus amat sob, timnya nggak kuat-kuat amat loh. Tapi menurut saya ada kelebihan juga. Perusahaan yang timnya pas-pasan pun kayak saya masih bisa bertahan sama aja gitu. Jadi intinya tergantung kitanya gitu. Jadi kitanya tergantung ininya gitu. Tergantung kita bisa menyikapinya gitu. Dan memang sob sampai sekarang kan Juni ya. Juni ini batas luar biasa gitu sulitnya bagi perusahaan gitu. Jadi kalau perusahaan yang masih punya modal itu sampai Juni ini. Kemarin kan kena aja dari Maret, April, Mei, Juni gitu. 3 bulan, 4 bulan gitu. Nah kalau udah Juli ke atas sampai ke Desember kalau masih seperti ini terus, yang tutup luar biasa. Kemarin data di pemerintah aja yang UKM yang tutup 1 juta gitu. 1 juta UKM, anggaplah 1 juta UKM itu mempekerjakan 4 orang atau 5 orang gitu, 4. Udah berapa berarti yang nganggur? 4 jutaan lebih ini. Dan itu udah yang bangkrut gitu. Yang diam luar biasa, yang mau bangkrut banyak lagi. Jadi intinya apa? Nah penggerak di Indonesia ini kan penggerak ekonomi kan luar biasanya kan UKM gitu, hampir 80%, 70% lebih gitu. Konglomerat yang sering dibela pemerintah, perusahaan gede itu nggak seberapa gitu. Jadi apalagi itu, jadi yang luar biasa sekarang apa yang UKM ini masih belum diberikan bantuan yang cukup gitu. So ini sharing aja ya. Saya bisa tenang, bisa melakukan ketenangan ini karena apa? Saya mikirnya pendek-pendek sob. Jadi kalau sobnya pikiran panjang, besok mau makan apa, usahanya gimana, itu akan stres sendiri karena kita nggak punya secara logika. Saya sama, saya nggak mampu apapun. Gitu. Saya ngelakukan ini pakai unlogic aja gitu. Contoh kalau logikanya sekarang ini saya untuk yang penting hari ini bulan atau hari ini atau minggu ini atau bulan ini saya bisa gajian gitu. Karyawan saya bisa makan gitu. Dan mereka setiap hari saya masakin, ada masakan, ya udah selesai. Saya nggak mikir 2 bulan depan saya dapat kerjaan apa, saya nggak ngerti gitu. Karena kewajiban saya juga kan banyak gitu. Jadi semakin kita ini kewajiban nggak kurang lah, cukup banyak itu. Nah sekarang dulu aja saya sebenarnya kenapa saya nggak kaget-kaget amat. Dulu waktu kondisi normal aja 2 tahun 3 tahun ini saya rugi terus gitu. Ruginya nggak tanggung-tanggung gitu, potensial lossnya gitu sekitar 50 sampai 60 juta. Sekarang corona ya sama aja gitu. Jadi ibarat kata ya udah biasa, kalau udah biasa susah mau ngapain lagi gitu. Sekarang ada kerjaan ya alhamdulillah bisa sebulan 2 bulan, bisa bulan berikutnya pasar sama Allah. Jadi kalau saya sekarang ini lebih 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 mengutamakan karena secara logika saya ngerjakan apapun sulit gitu. Jadi saya minta bantuan Allah sembari ikhtiar gitu. Jadi kalau Anda beragama, agama tuh hebat gitu, apapun agamanya. Silakan Anda sekarang dekatkan diri pada Tuhannya gitu. Karena ini caranya kita terus berpikir tuh jangan terlalu jauh-jauh, pendek-pendek aja gitu. Yang penting Anda masih sehat sekarang, yang penting Anda masih bisa kerja, bisa gimana udah jalani.
Jangan di rumah terus, jangan jangan diem terus, jangan bingung terus gitu. Bingung juga percuma, nggak nyelesaikan masalah. Kalau saya bingung bisa menyelesaikan masalah, nggak masalah. Kalau saya mikir pakai menyelesaikan masalah, nggak masalah. Tapi kalau mikir nggak menyelesaikan masalah, bingung nggak menyelesaikan masalah, diam nggak menyelesaikan masalah, berarti apa? Bergerak, sob. Kemarin saya ketemu sahabat ya, di pasar gitu. Saya makan soto di situ. Ya udah dia, Pak, saya 3 bulan ini saya udah nganggur Pak. Dulu saya supir Pak, kayak seperti itu segala macam-macam. Akhirnya dia cari-cari. Siapa tuh ada, harus bergerak bro. Lihat ya kambing ya. Saya bukan ibaratkan ya. Kambing tuh nggak pakai otak loh. Tapi dia tiap pagi dia berusaha istiqomah untuk nyari nyari kerjaan gitu, nyari makanan gitu. Jalan aja. Dapat makan, dapat makan, dapat makan. Gitu aja terus. Kayak burung lihat gitu. Banyak perumpamaan yang di Al-Qur'an yang seperti burung gitu. Berangkat kosong, pulangnya udah kenyang gitu. Seperti itu gitu. Jangan berpikir kalau memang nggak bisa pakai otak, nggak usah pakai otak gitu. Jalankan aja. Yang penting Anda sehat sekarang ini. Terus yang kedua, sesuatu yang bisa Anda lakukan sekarang, contoh ibadah, perkuatlah ibadah yang bisa. Itu kan gampang dilakukan gitu. Apalagi gitu loh. Terus kalau bisa bangun malam, bangun malam. Mandi malam. Saya alhamdulillah sekarang ini belajar untuk bangun bangun pagi. Bangunnya itu tadi minimal 3:30 gitu, jam 3 gitu, 3:30 gitu. Udah itu mandi. Habis mandi, eh, ini ibadah, lakukan ibadah, sholat malam sampai sampai subuh. Tadi di masjid. Udah gitu baru pulang, ini seger lagi. Jadi intinya seperti itu. Nikmati aja. Nikmatan itu luar biasa, sob. Jadi kalau ibadah itu luar biasa. Kalau susah sekarang Anda lebih dekat ke ibadah, karena secara logika itu nggak mungkin sekarang ini. Mudah-mudahan ini bagi saya, ini adalah kesempatan bagi saya untuk lebih mendekatkan diri pada Allah gitu. Saya punya banyak waktu, dan susah ini bukan karena kita aja, semua orang susah sekarang ini. Jadi hukumannya, jadi Anda tidak terlalu berat-berat amat gitu. Cap sebenarnya berat banget ya, enggak, karena Anda berpikirnya berat. Coba Anda berpikirnya ringan, ya udah ringan aja. Yang penting ya, itu aja gitu. Kalau saya, bukan berarti saya nggak banyak cobaan, cobaan banyak, hinaan banyak, segala macam banyak, tapi saya jalani aja nggak apa-apa gitu. Kalau bisa saya jalankan, kalau nggak ya udah. Mudah-mudahan ini bisa dapat menjadi pembelajaran bagi Anda bahwa siapapun sekarang ini, ya yang penting bisa bertahan dulu lah sekarang ini. Gak usah mikir jauh-jauh. Terus ya, kalau mikir panjang nggak bisa, mikir pendek aja gitu. Demikian ya saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.